Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bihudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwa al-kiram, para jemaah sekalian, para pemirsa TV Roja dan juga para pendengar Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa memanjatkan, dengan memuja dan muji, dengan senantiasa memuja dan memujinya, memuji dengan lisan, memuja dengan hati dan amal. Semua itu harus kita lakukan ketika kita ingin mendapatkan segala yang terbaik di dunia dan di akhirat dari Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas di sore hari yang berbahagia ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang adab bersama Al-Quran, di mana pada sore hari ini kita akan bahas sesi terakhir atau bagian terakhir dari pembahasan tentang adab-adab bersama Al-Quran. Yaitu kita sampai kepada poin terakhir, kita bahas pada poin 11. Ya, sebagaimana yang saya katakan di poin 11, tidak memaksakan diri untuk meniru suara imam atau qari tertentu hingga mengabaikan tajwid dan makhrajnya. Para jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, meniru bacaan imam tertentu atau qari tertentu pada asalnya hukumnya mubah, karena memang tidak ada dalil ya yang melarang akan hal tersebut. Apalagi dengan kita meniru cara membaca seorang imam tertentu, qari tertentu, kemudian membuat suara atau bacaan Qur'annya lebih indah tanpa ya ada rasa berat dan tidak ada yang dikorbankan daripada hukum tajwid dan makhrajnya, justru hukumnya menjadi sunnah. Ya, karena hal itu menjadi sarana sunnah. Karena al-wasail dalam kaidah mengatakan al-wasail laha ahkamul ghayah. Jadi sarana itu akan memilih hukum seperti tujuannya. Ketika mengikuti cara bacaan imam dan qari tertentu, termasuk suaranya, membuat seorang menjadi percaya diri ketika membaca Quran dan suaranya pun indah, ya, dan lebih membuat dirinya lebih bertadabbur, lebih menghayati maknanya, lebih tersentuh
oleh bacaan dan suaranya, maka hal itu menjadi sunnah, menjadi sesuatu yang dianjurkan. Tetapi yang dilarang adalah ketika sesuatu terlalu dipaksakan. Unsur sesuatu yang dipaksakan. Ya, itu yang disebut dengan tanattu'. Kata Nabi alaihissalam, hadakal mutanatti'un, binasa orang yang tanattu'. Apa itu tanattu'? Orang yang suka berlebihan. Kata Syekh Abdul Muhsin Abbad, tanattu' adalah sikap yang bersifat memaksakan diri untuk melakukan sesuatu yang menyelisih sunnah. Kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya untuk membaca Quran sesuai dengan diturunkannya Al-Quran. Jadi diperhatikan tajwid dan makhrajnya. Jangan sampai kita karena ingin meniru suara imam tertentu, cara bacanya dengan berbagai macam riwayat, dengan gaya qiraah yang beraneka ragam, tapi akhirnya mengorbankan tajwid dan juga tidak memperhatikan makhraj. Maka hal itu menjadi terlarang. Namun, apa hukum larangannya? Apakah sunnah? Apakah makruh atau haram? Tergantung daripada kesalahannya. Kalau kesalahannya akan membuat seorang kurang memperhatikan panjang pendek, maka bisa jadi makruh. Tetapi kalau ketika kesalahannya akan merusak makna daripada ayat-ayat yang dibaca, bisa jadi hukumnya adalah haram. Ya, jadi para jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala, kita disuruh dalam Islam memperindah suara kita. Karena kata ulama, dengan kita memperindah suara ketika membaca Quran, dengan memperhatikan tajwid dan makhrajnya, maka akan membuat kita lebih mudah menghayati Al-Quran. Namun demikian, tidak berarti keindahan suara, keindahan dalam baca Quran membuat kita mengorbankan sisi tajwid dan makhraj. Sebagaimana yang telah kita bahas, hukum menerapkan tajwid dan makhraj, membaca Al-Quran dengan makhraj yang benar adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Kemudian yang ke-12, adab berikutnya adalah tidak dianjurkan tidak membaca Al-Quran, tidak menghatam Al-Quran kurang dari 3 hari. Tidak menghatam Al-Quran kurang dari 3 hari. Berdasarkan sabda Nabi SAW, la yafqahu man qara'a Al-Qur'ana fi aqall min 3. Tidak akan memahami Al-Quran seorang yang membaca Al-Quran, seorang yang menghatam Al-Quran kurang dari 3 hari. Nah, tentang hukum atau bagaimana memahami hadis Nabi SAW ini. Apakah Nabi SAW melarang umatnya untuk membaca Quran, menghatam Quran kurang dari 3 hari secara mutlak? Apa makna hadis ini? Dan inilah yang harus dijelaskan para jemaah. Harus dijelaskan. Yang pertama, hadis Nabi SAW itu maknanya adalah, sebagian dijelaskan oleh Imam Hafidz Ibnu Hajar,
Kata beliau, wal maqsud bil hadis anna man qara'a al-Qur'ana fi aqalli min thalath lam yafham zahir ma'ani. Yafham minhu anna qira'atahu fi aqalli min thalath la yajuz. Jadi maknanya adalah seorang muslim yang menghatam Al-Quran kurang dari 3 hari, dia pasti tidak akan memahami ayat-ayat yang dia baca sampai hatam. Dan tidak dipahami dari hadis tersebut larangan membaca Quran, larangan menghatam Quran kurang dari 3 hari. Ini adalah penjelasan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Ya, ternyata para jemaah sekalian Allah subhanahu wa ta'ala, para ulama dalam memahami hadis yang mulia ini, yaitu larangan Rasulullah SAW, ya, beliau mengatakan la yafqah, tidak akan memahami ayat-ayat yang dibaca, ayat-ayat Al-Quran yang dibaca apabila menghatamnya kurang dari 3 hari. Jadi Rasul itu konteksnya menjelaskan kalau ada yang menghatam Quran kurang dari 3 hari, maka dia tidak akan pernah bisa memahami ayat-ayat yang dibaca. Jadi di sini dipahami tidak atau bukan larangan menghatam Quran kurang dari 3 hari. Namun para jemaah sekalian, yang Allah subhanahu wa ta'ala, setelah kita menelusuri tentang masalah ini, tahqiq dari masalah larangan menghatam Quran kurang dari 3 hari, ternyata para ulama berbeda pendapat. Ternyata sebagian ulama memahami bahwa hadis itu adalah larangan. Ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak memahami, karena memang tujuan diturunkan Al-Qur'an adalah untuk memahami dan mentadabburi Al-Qur'an. Bukan sekedar baca. Bukan sekedar membaca. Karena membaca itu ada 2 macam. Ada namanya qiraah tadabbur, ada yang namanya qiraah al-mujarradah. Ada qiraah tadabbur, ada qiraah ya atau hanya membaca saja. Hanya membaca. Makanya para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, ketika Al-Qur'an itu dibaca untuk ditadaburi maknanya, maka sebagian ulama memahami bahwa hadis itu maknanya adalah larangan. Larangan ya. Dan larangan ini bersifat mutlak. Bersifat makruh yang mutlak. Jadi ini dilarang, ya, larangan ini berlaku bagi siapapun untuk menghatam Quran kurang dari 3 hari, kapanpun, termasuk bulan-bulan utama seperti Ramadan, hari-hari utama seperti Jumat, ya, tempat-tempat yang utama seperti Mekah, ya, dan lain sebagainya. Ini sebagian ulama memahami bahwa ini adalah larangan. Karena seorang membaca Quran bukan hanya membaca saja, tetapi yang dimaksud dari membaca Quran agar ia bisa menghayati makna dari ayat-ayat yang dibaca. Sebagian ulama memahami kenapa larangan, kalaupun itu dipahami larangan, maknanya adalah makruh, karena ada kaidah berkata, setiap larangan dalam bab adab, maka maknanya makruh. Maka maknanya adalah makruh. Seperti misalnya, larangan Rasulullah SAW meniup makanan dan minuman yang panas. Larangan ini bermakna makruh, karena ada kaidah berkata larangan ya dari dari Al-Quran atau dari hadis Rasulullah SAW dalam bab adab maknanya adalah
makruh. Oleh karenanya para ulama itu sendiri ketika membahas tentang makan dengan tangan kiri, para ulama pun berbeda pendapat. Apa hukum makan dan minum dengan tangan kiri? Walaupun yang sahih adalah haram. Tetapi sebagian ulama mengatakan hukumnya makruh. Kenapa mereka memahami makan dan minum dengan tangan kiri hukumnya makruh? Karena mereka menetapkan kaidah tadi. Kaidahnya adalah larangan dalam bab adab maknanya makruh. Walaupun yang sahih makan dan minum dengan tangan kiri adalah haram. Karena Rasulullah SAW ya menyamakan orang yang makan dengan minum dengan tangan kiri seperti syaitan. Dan dalil-dalil yang lain yang menguatkan bahwa makan dan minum dengan tangan kiri adalah haram. Maka kasusnya sama di sini, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kalaupun dipahami larangan, maka larangan sifatnya makruh. Namun ada sebagian ulama, ya, sebagian ulama di antaranya adalah Imam Nawawi dan Imam Suyuti rahimahullahu taala, mereka memahami bahwa larangan ini, ya, dan banyak para ulama salaf, larangan ini hanya berlaku secara umum, tidak berlaku di tempat yang mulia dan di waktu yang mulia. Dikatakan oleh Ibnu Rajab rahimahullahu taala. Kata Ibnu Rajab, ya, amma ma warada an-nahy an qiraatil Qur'an fi aqall min thalath al-mudawamah. Jadi seorang itu sering kali menghatam Quran kurang dari 3 hari. Maka larangan itu berlaku bagi mereka. Ya. Jadi yang memahami bahwa itu dilarang, bahwa hadis tersebut adalah hadis larangan, maka larangan pendapat ulama yang kedua, mereka merinci. Kata mereka, kalaupun hadis itu adalah dipahami sebagai larangan, menghatam Quran kurang dari 3 hari, tetapi tidak berlaku di setiap waktu dan di setiap tempat. Larangan itu berlaku bagi, ya, seseorang yang suka menghatam Quran, memiliki kebiasaan menghatam Quran kurang dari 3 hari. Dan larangan itu, kalaupun hadis itu dipahami sebagai larangan, tidak berlaku di bulan Ramadan, di bulan mulia, juga tidak berlaku di Mekah. Tidak berlaku di Mekah. Kata beliau, beliau mengatakan, amma fil awqatil mufaddalah كشهر رمضان خصوصا في الليالي التي يطلب فيها الليلة القدر والمكان المفضل كمكة لمن دخلها من غير أهلها فهو مستحب الإكثار فيها من تلاوة القرآن. Jadi larangan itu secara umum saja, tapi tidak berlaku di waktu mulia dan di tempat mulia. Seperti di bulan Ramadan, khususnya di 10 malam terakhir Ramadan. Juga larangan Nabi SAW menghatam Quran dari 3 hari, juga tidak berlaku di Mekah. Ya, di Mekah, di Madinah. Wallahu a'lam. Dari beberapa pendapat, bahkan ada pendapat juga yang mengatakan ini larangan ini tidak berlaku, ya, secara mutlak, kembali kepada individu masing-masing. Makanya Imam Nawawi rahimahullahu taala, ya, dalam kitab Tibyan fi Adabi Hamatil Quran, beliau menukil pendapat para ulama di mana beliau mengatakan annal marja', ya, beliau mengatakan wal ikhtiyar anna dzalika yakhtalifu bi ikhtilafil ashkhas. Jadi larangan menghatam Quran kurang dari 3 hari kembali kepada individu muslim masing-masing. Karena hikmah atau alasan larangan tersebut, larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah karena ketika seorang menghatam Quran kurang dari 3 hari akan membuatnya sulit memahami maknanya, makna ayat yang dibaca. Tetapi ketika seorang,
ya, memiliki kemampuan ilmu yang dalam, ya, memiliki ilmu agama, pemahaman agama yang sangat dalam, kemampuan membaca ya Al-Quran yang sangat baik, dan dia dengan membaca Quran dan menghatamnya, ya, kurang dari 3 hari, dia bisa tetap memahami maknanya. Maka bagi orang seperti ini tidak dilarang. Yang dilarang oleh Rasulullah SAW adalah ketika seorang memiliki kemampuan membaca Quran yang sangat rendah, ya, akhirnya ketika dipaksakan menghatam Quran, merusak semua hukum tajwid, ya, semua hal-hal yang wajib ketika membaca Quran itu tidak diterapkan. Dan tidak ada sama sekali pada saat dia membaca Quran, ada penghayatan, ada tadabbur. Maka hukum membaca Quran atau menghatam Quran kurang dari 3 hari bagi orang yang seperti ini adalah haram. Makanya, ya, para ulama mengatakan yang benar adalah al-marja' fi dzalika tahdid fi tahdid khatmil Quran yarji ila an-nashat wal qudra ala qiraatil Quran. Jadi dia diterlarang, hadis ini berlaku bagi seseorang kembali kepada ya an-nashat, jadi semangat dia membaca Quran. Ketika seorang memiliki girah, semangat, kecintaan, kegemaran membaca Quran, dia suka membaca Quran, dia punya kebiasaan baca Quran, bagi dia baca Quran itu kenikmatan, dan juga punya kemampuan baca Quran yang baik, punya kemampuan untuk memahami Al-Quran dengan baik, maka larangan ini tidak berlaku bagi mereka. Ya, ini pendapat ulama yang lain. Jadi bagaimana duduk perkara dari masalah ini? Wallahu a'lam. Duduk perkara di masalah ini adalah ketika Nabi SAW memutlakkan hadis, mutlakkan sabda beliau mengatakan la yafqah al-Quran, la yafqah al-Quran man, ya, la yafqah man qara al-Quran fi aqall min 3, maka ya kita katakan bahwa larangan itu berlaku ya bagi seorang muslim, tentu bergantung kepada kemampuan baca Quran, kemampuan dalam memahami Al-Quran pada masing-masing individu setiap muslim. Tetapi ketika seorang pun misalnya mampu membaca Quran dengan baik, memahami Al-Quran dengan baik, ketika dia misalnya membaca Quran ya dengan memahami maknanya, menghatam Quran dengan cepat seperti 3 hari atau kurang dari 3 hari, tetapi sebaiknya ya seorang muslim sehebat apapun dia dalam membaca dan memahami Al-Quran, sebaiknya tidak melakukannya, ya, tidak melakukan, yaitu tidak menghatam Quran kurang dari 3 hari. Dan itulah yang dikatakan oleh para ulama ya secara umum, karena hal itu adalah arahan sesuai dengan arahan Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW ya mengarahkan dia tentang waktu menghatam Quran kepada Abdullah ibni Amr bin As ya radhiyallahu an. Siapa yang tidak mengenal Abdullah bin Amr bin As? Apakah beliau seorang yang awam? Apakah beliau seorang yang tidak mampu membaca Quran dengan baik? Tentu tidak. Nah, dan Nabi SAW di situ dalam hadis Abdullah bin Amr bin As mengatakan, waqra'il Qur'ana fi kulli syahr. Qultu ya Nabi Allah inni utiqu afdal min dhalik. Faqala sallallahu alaihi wasallam faqarahu fi kulli 20. Qala qultu ya Nabi Allah inni utiqu afdal min dhalik. Qala sallallahu alaihi wasallam faqarahu fi kulli 10. Qala qultu ya Nabi Allah inni utiqu afdal min dhalik. Qala faqarahu fi kulli 7. Fi kulli 7. Ya, kemudian Ibrahim mengatakan, wallahi ya Rasulullah inni utiqu afdal min dhalik. Faqala iqra fi 3 wa la tazid ala dhalik. Di mana dia dikatakan Rasulullah SAW, di mana dia Rasulullah SAW memberikan arahan tentang waktu menghatam Quran, kata beliau, hatamkanlah Al-Quran setiap bulan. Kata Abdullah bin Amr bin As, ya Rasulullah, saya mampu menghatam Quran lebih cepat dari sebulan. Ya, kurang dari sebulan. Kata beliau, kalau ingin menghatam Quran dari sebulan, paling tidak kamu hatam Al-Quran setiap 20 hari. Lalu Abdullah bin Amr mengatakan, ya Rasulullah, saya bisa menghatam Quran dari 20 hari. Maka Rasulullah mengatakan, kalau kamu ingin lebih cepat menghatam, maka hatamlah setiap 10 hari. Lalu Abdullah bin Amr bin As kembali berkata, ya Rasulullah, saya mampu menghatam Quran lebih cepat dari itu. Kata Nabi alaihissalam, bacalah, hatamlah Al-Quran
ya seminggu sekali, dan jangan kurang dari itu. Dan riwayat Rasulullah SAW mengizinkan 3 hari. Mengizinkan 3 hari. Makanya perjamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, Lajnah Daimah dalam fatwanya, beliau ya, tim Lajnah Daimah, jadi beberapa para ulama di dalam Lajnah Daimah atau Dewan Riset Fatwa Saudi, mereka memahami ya, meskipun tidak dilarang secara mutlak, walaupun seorang memiliki kemampuan baca Quran yang luar biasa dan mampu memahami Al-Quran meskipun dia menghatam Quran dan kurang dari 3 hari, tetapi mengikuti ya sesuai dengan hadis Abdullah bin As, maka mereka berkata walakinnal ahsan ay yaqra'ahu fi 3 ayyami fa akthar. Kama fi hadis Abdullah bin Amr bin As kama rawahu Abu Dawud. Ya, jadi sebaiknya afdalnya tetap menghatam Quran 3 hari, tidak kurang dari 3 hari. Tidak kurang dari 3 hari. Berdasarkan hadis Abdullah bin Amr bin As yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Wallahu taala a'lam ya. Tetapi kalau misalnya seorang di waktu mulia ingin banyak menghatam Quran seperti bulan Ramadan, terutama 10 malam terakhir Ramadan, maka tidak mengapa selama menjaga tajwid dan makhrajnya. Karena kata Al-Habib Ibnu Hajar, wa mimma yadullu ala dzalik nuqila an katsir min as-salaf khatmul Quran fi aqall min 3. Ya, nuqila an katsir min as-salaf, di mana banyak saya dinukil dari para ulama salaf di mana mereka di bulan Ramadan menghatam Quran kurang dari 3 hari. Jadi mereka ya, jadi seperti yang dikatakan Ibnu Rajab di awal tadi, mereka membedakan waktunya. Kalau bulan mulia mereka menghatam Quran kurang dari 3 hari, karena memang bulan Ramadan adalah bulan Quran. Namun demikian para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, saya kira ketika kita ingin menghatam Quran, kembali kepada ghirah kita, semangat kita. Jangankan 3 hari menghatam Quran. Umumnya kaum muslimin sampai detik ini masih banyak yang belum menghatam Quran, belum berhasil menghatam Quran di bulan Ramadan. Ya, di bulan Ramadan. Jadi kita bicara sesuatu yang bersifat kita harus menjadi seorang muslim yang realistis, ya, tidak menghayal. Faktanya, kalaupun dikatakan boleh, apakah ada yang sanggup menghatam Quran kurang dari 3 hari? Ya, yang ada karena kemampuan kita tentu berbeda dengan para ulama salaf terdahulu di kalangan sahabat, tabi'in, watba'at tabi'in, maka sebaiknya jangan dipaksakan. Berusaha menghatam Quran berulang-ulang, tapi sebaiknya tidak dilakukan kurang dari 3 hari. Kemudian para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, di poin 13 ya, adalah menjaga dan mengulang-ulang hafalan Al-Qur'anul Karim. Kita tahu para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, menghafal Al-Qur'an tidak wajib. Tetapi ketika dikatakan menghatam Al-Qur'an 30 juz tidak wajib. Jadi ketika seorang tidak hafal Quran, dia tidak berdosa. Tetapi ketika menghafal Al-Quran, ya, menghafal banyak surah Al-Quran yang dengannya dia bisa mengerjakan sholat dalam waktu yang lama, ya, misalnya di sholat subuh, ya, maka hukumnya menjadi sunnah. Menjadi sunnah karena di sholat subuh dianjurkan membaca surat yang panjang, ya, dan terutama di sholat-sholat tertentu seperti sholat subuh di hari Jumat. Jadi para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, tentang hukum menghafal Quran dia tidak wajib, tapi sangat dianjurkan untuk menjaga Al-Qur'anul Karim, dan banyak keutamaan menghafal Al-Qur'an. Banyak sekali keutamaannya, keistimewaan menghafal Al-Qur'anul Karim. Apalagi dengan kita menghafal Al-Qur'anul Karim, kita bisa menerapkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW pada bacaan di sebagian salat. Dengan mudah kita membaca surat panjang di salat subuh, dengan mudah kita membaca surat dan ayat yang banyak dan panjang di salat malam kita. Ya, jadi para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia adalah perkara yang sangat dianjurkan, tetapi kita tidak boleh meremehkan. Jadi kita harus menghafal Al-Qur'an, berusaha untuk menghafal Al-Qur'an minimal
surat-surat yang akan kita baca pada sholat kita. Nah, kemudian ketika kita menghafal Al-Quran, berapa juz hafalan kita? Maka dilarang membiarkan hafalan kita hilang. Ada larangan dari Rasulullah SAW untuk membiarkan hafalan kita hilang. Ya, makanya Rasulullah SAW bersabda, "Ta'ahadul Quran, walladhi nafsi biyadih, lahu ashaddu tafassiyan, ashaddu tafassiyan minal ibili fi uquliha." Ya, perbarui hafalan Al-Quran kalian, murojaah terus hafalan Al-Quran kalian. Demi jiwaku yang ada di tangannya, sungguh hafalan Al-Quran itu lebih cepat lepas, lebih cepat hilang, lebih cepat lepas dari ingatan kita daripada onta yang diikat. Jadi ketika onta itu tidak diikat, dia cepat lepas, tetapi hafalan Al-Quran yang ada di ingatan kita, yang ada di otak kita, itu akan lebih cepat hilang. Nah, para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hukum seorang yang lupa terhadap hafalan Al-Qur'annya? Ya. Dalam hal ini, kata Imam Hafidz bin Hajar rahimahullahu taala, seorang yang sudah banyak hafal Al-Qur'an tetapi dia lupa. Banyak sekali ayat-ayat, surat-surat yang dia baca, banyak yang dia lupa. Bagaimana hukumnya? Al-Hafidz dalam kitab Fathul Bari mengatakan, "Waqtalafa as-salafu fi nisyanil Qur'an." Waqtalafa as-salafu fi nisyanil Qur'an fi hukmi nisyanil Qur'an. Para ulama berbeda pendapat. Para ulama berbeda pendapat tentang seorang yang dia mengalami lupa. Ya, jadi banyak hafalannya yang dia lupakan, yang dia lupa, dia sengaja tidak murojaah. Beliau mengatakan, "Wa minhum man ja'ala dzalika minal kaba'ir." Di antara para ulama ada yang menganggap ya seorang yang membiarkan hafalan Al-Qur'annya hilang, berarti dia telah berbuat dosa besar, telah melakukan dosa besar. Yang dikatakan oleh Abu Aliyah, "Kunna na'uddu min a'dhamidh dhunub ayata'allama rajulul Qur'an thumma yanamu anhu hatta yansa." Kami menganggap seorang yang mempelajari Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, ya, kemudian dia melupakan Al-Qur'an, maka hal itu kunna na'uddu min a'dhamidh dhunub, kami menganggap bahwa perbuatannya itu adalah dosa, ya, dosa yang paling besar. Nah, apakah betul secara mutlak? Apakah betul para ulama? Apakah hukum melupakan hafalan Al-Quran dengan sengaja hukumnya adalah dosa besar? Atau ada khilaf di antara para ulama? Tadi yang dikatakan oleh Hafidz bin Hajar, terjadi khilaf di antara para ulama. Dalam hal ini para jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, ya, para ulama ketika membahas tentang hukum lupa terhadap hafalan Al-Quran, maka dikatakan di sini, ya, ada rinciannya. Ada rinciannya yang dikatakan oleh muhakkik kitab Tibyan fi Adab Al-Quran. Dikatakan, "Wa hadzal fasl fi ta'ahudil Qur'anul Karim bil muraja'ati al-mutakarrirah wa 'adamu ta'ridhihi lin-nisyan." Ini masalah tentang tidak menjaga hafalan. Ketika seorang sudah banyak hafal Quran, an nisyanil Quran fa inna siyahu tahawunan wa tasahulan fa hadha haram. Ketika seorang banyak hafal Quran tetapi dia sengaja tidak menjaga hafalannya, tahawunan wa tasahulan, jadi meremehkan, jadi ada unsur kesengajaan, dia tidak menjaga hafalannya, maka ini adalah perbuatan yang haram. Allah berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling dari zikir kepadaku, maka baginya kehidupan yang sempit dan kami akan kumpulkan dia di padang mahsyar dalam keadaan buta. Ya, dan banyak hadis-hadis yang lain, bahkan diriwayatkan dari Dhahhak bin Muzahim, dikatakan, "Ma min ahadin ta'allama al-Qur'an thumma nasiyahu illa bidhanbi yuhdithu li'anna Allah 'azza wa jalla yaqul wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum." Ya, tidaklah seorang mempelajari Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, kemudian dia sengaja tidak menjaga hafalannya, yaitu lupa terhadap banyak sekali hafalannya, kecuali dia telah melakukan suatu perbuatan dosa.
Karena Allah berfirman, tidaklah ya musibah yang menimpa kalian kecuali adalah karena dosa kalian. Apa kata Dhahhak bin Muzahim? Wa inna nisyanal Qur'an min a'dhamil masaib. Karena sengaja membiarkan hafalan Qur'annya hilang, itu adalah musibah terbesar. Amma idza nasiya ba'dhal ayat al-Qur'aniyah fa hadha la syai'a fi. Faqad sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan yaqra'u fi suratin bil-laili faqala yarhamuhullah laqad adkarani ayata kadza wa kadza kuntu unsituha min surati kadza wa kadza wal hadis akhrajahul Bukhari. Adapun seorang dia hafal, dia sudah murojaah tapi masih lupa, maka itu tidak berdosa. Wallahu alam dalam hal ini. Mana yang lebih sahih? Yang sahih adalah ya sebagian ulama mengatakan dosa besar. Meskipun hadis atau ayat yang mengatakan bahwa orang yang sengaja menghilangkan hafalan Qur'annya adalah dosa besar, para ulama yang lain mengatakan tidak dipahami sebagai dosa besar, tetapi dia adalah suatu perbuatan yang haram, tetapi tidak bersifat dosa besar. Jadi dia melakukan suatu perbuatan dosa, tapi tidak dikatakan dosa besar. Kenapa? Karena hadis atau ayat yang mengatakan orang yang sengaja menghilangkan hafalan Qur'annya adalah dosa besar, tidak ada dalil yang jelas. Dan kalaupun ada hadis, setelah ditelusuri, hadis-hadis yang mengatakan orang yang sengaja menghilangkan hafalan Qur'annya pergi begitu saja adalah dosa besar, hadis-hadisnya adalah lemah, tidak bisa dijadikan sebagai dalil atau hujjah. Walhal, ala kulli hal, ya ringkasnya adalah bahwa seorang tidak boleh dengan sengaja membiarkan hafalan Qur'annya hilang. Dia harus menjaga hafalannya. Karena dikhawatirkan pendapat ulama yang mengatakan dosa besar itu betul. Namun demikian, ya tetap kita tidak mengatakan seorang yang dengan sengaja menghilangkan hafalan Qur'annya dikatakan dosa besar. Tetapi dia melakukan suatu perbuatan yang haram, itu perbuatan dosa, dan tidak sampai kepada dosa besar. Dan seyogianya, sepantasnya seorang yang telah hafal banyak surat-surat Al-Quran, atau apalagi dia sudah hafal 30 juz, maka sebaiknya dia menjaga hafalannya dengan baik, karena keutamaan menghafal Al-Quran, membaca Quran luar biasa, sungguh sangat banyak sekali, terutama dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika kita lupa, maka jangan mengatakan saya lupa. Ya, hafalan saya dari surat ini tidak pantas seorang muslim. Tidak boleh seorang muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika dia lupa surat yang pernah dihafal, ya, dia mengatakan saya lupa, tapi katakan unsit, saya dilupakan. Jadi saya terlupakan oleh karena dosa sehingga kita lupa terhadap hafalan-hafalan yang telah kita hafal dari Al-Qur'anul Karim. Para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, itu tentang menjaga dan mengulang-ulang hafalan Quran, ya, dan bagaimana hukum seorang yang sudah menghafal Al-Quran lalu membiarkannya lupa, apalagi dia dengan sengaja. Kemudian yang ke-14. Yang ke-14 adalah tentang membuat halaqah dan majlis Al-Qur'anul Karim. Ya, bagaimana tentang majlis halaqah Al-Quran? Karena ada hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, "Mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat 'alaihim sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullah fi man 'inda." Tidak suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah lalu membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan. Mereka pun akan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, dikelilingi oleh malaikat, dan nama mereka pun akan disebut oleh Allah di majlis para malaikat. Perhatikan tentang halaqah Al-Quran. Ya, apakah dia dilarang atau dibolehkan secara mutlak? Para ulama merinci. Kata mereka, "Idza kana al-maqsud bil halaqah annahum yaqra'una jami'an bi sautin wahid wa maqati' wahidah, fahada ghairu masyru'." Jadi kalau seorang misalnya membuat halaqah Al-Quran, lalu di halaqah tersebut setiap peserta halaqah membaca Al-Quran secara bersama-sama dengan satu suara. Dan ini yang dikatakan halaqah, di mana mereka disuruh baca surat tertentu misalnya. Jadi bacanya barengan, bersama-sama.
maka ini tidak masyru'. Wa aqallu ahwalihil karahah, ya. Yang paling tidak dia hukumnya makruh. Kenapa makruh hukumnya? Li'anna dzalik lam yu'thar 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahabah. Karena halaqal Quran yang seperti itu, membaca Quran bareng-bareng bersama-sama, ini tidak pernah ada di zaman Nabi SAW, juga tidak pernah Rasul lakukan, dan juga para sahabat pun tidak pernah melakukannya, tidak pernah mengadakan halaqah seperti itu. Amma idza kana al-maqsudu min al-halaqah al-istima' ala qiraatil Qur'an li hifdhi wa tashihi qiraatihi ya hum yastami'un wa ahadun minhum yaqra yaqra malah ghairu multasiqin wa yaqra kullu minhum li nafsi ghairu multasiqin bi sautihi wala bi muwafaqati mal akharin fadzalika masyru'. Ketika seorang membuat halaqah Al-Qur'an untuk memperbaiki bacaan, tapi masing-masing baca, jadi diminta untuk baca masing-masing, jadi bergiliran untuk diperbaiki bacaannya, untuk diperhatikan hafalannya, maka ini adalah suatu perkara yang masyru'. Berkata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, al-istima' li tilawatil Qur'an wa dirasatihi bi ay yaqra ahaduhum wa yastami' al-baqun wa yatadabbar wa yastami' al-baqun wa yatafham ma'ani masyru' wa qurbatun yuhibbuha Allah wa yajri 'alaiha al-jazaa al-jazil min Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi membuat halaqah untuk membaca Quran, mempelajari Al-Quran, memperbaiki bacaan Al-Quran, dan yang lain, jadi satu yang baca, yang lain menyimak, untuk memperbaiki bacaannya, atau memperbaiki hafalannya, untuk memahami maknanya, maka ini adalah halaqah yang masyru', merupakan ibadah yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, dan diberi pahala yang sangat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Terakhir para jamaah sekalian Allah subhanahu wa ta'ala dalam membahas dalam masalah adab baca Quran, frekuensi membaca Quran surat tertentu sebaiknya diperbanyak, meskipun kalau ada hadis yang menyebutkan keutamaan setiap surah Al-Quran, maka hadisnya adalah lemah. Tidak ada hadis yang menyebutkan keutamaan masing-masing surah Al-Quran, karena tidak semua surah Al-Quran disebutkan keutamanya oleh hadis Rasulullah SAW. Jadi kita baca surah-surah tertentu, ayat tertentu yang memiliki keutamaan tersendiri, seperti Al-Baqarah, ayat Kursi, Ali Imran, Al-Kahfi, pada waktu misalnya disebutkan pada waktu tertentu. Walaupun para ulama berbeda pendapat tentang hukum membaca Al-Kahfi pada malam atau hari Jumat, tapi yang sahih, membaca surah Kahfi di malam dan hari Jumat adalah sunnah Rasulullah SAW. Kemudian juga surat Al-Mulk, surat Asy-Syams, surat Al-Zalzalah, Al-Ikhlas. Jadi kita membaca surat tertentu yang memiliki keutamaan, walaupun sebaiknya kita baca semua, tetapi ketika kita misalnya pada waktu tertentu ingin memilih surat tertentu yang memiliki keutamaan, maka itu lebih baik. Kemudian para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, tidak ada dalil yang mengatakan waktu khusus dibaca Quran. Dalil membebaskan kita membaca Quran kapanpun, hanya saja sebagian ulama mengatakan bahwa afdal al-qira'ah fi shalah. Bacaan Quran terbaik adalah di waktu salat, terutama di sepertiga malam terakhir di salat malam. Ala kulli hal seperti itu, tidak ada dalil yang jelas tidak ada dalil yang jelas tentang keutamaan waktu untuk membaca Quran. Jadi seorang muslim silakan baca Quran kapanpun, dimanapun. Dengan demikian itu menunjukkan bahwa dia adalah seorang hamba yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk mengetahui seberapa besar rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bisa kita lihat seberapa besar rasa rindu kita kepada Al-Qur'an, seberapa nikmatnya kita ketika membaca Al-Qur'anul Karim. Demikian para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita tentang baca Quran. Dan ingat, tidak termasuk adab setelah kita baca Quran, kita mencium Al-Quran. Karena perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak pernah dicontoh Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Dan tidak perlu setelah kita baca Quran mengucapkan sadaqallahul azim. Sadaqallah, tidak perlu. Karena hal itu juga tidak pernah dicontoh Rasulullah SAW. Setelah kita baca Quran, cukup tutup saja. Tidak perlu kita mengucapkan bacaan. Dan karena tidak ada bacaan khusus, doa khusus setelah membaca Al-Quranul Karim. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, Ustaz,
Jazakallah khairan, barakallahu fiik Ustadz atas materi yang telah disampaikan di kesempatan sore hari ini. Dan untuk selanjutnya ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, kita akan buka sesi interaktif soal jawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, dengan siapa Ibu dan berada di mana? Mbak Allah di Malang. Ya, silakan Ibu. Saya ini pernah membaca majalah Islam yang menyatakan gini, bacalah ayat kursi setiap sore atau setiap pagi sebelum matahari terbit. Itu akan akan ada kemudahan dalam segala urusan. Apa betul itu? Nah, cukup Ibu, terima kasih banyak atas pertanyaannya, dan kepada Ustadz, ya, baik, kepada Ustadz kami persilakan menjawab. Silakan Ustadz. Tentang ayat kursi, para ulama sepakat ayat kursi adalah ayat yang paling utama di dalam Al-Quran. Dia adalah ayat terbaik di Al-Quran. Tapi untuk menetapkan surat ayat kursi memiliki keutamaan, ya, di waktu tertentu, ya, dibaca di waktu tertentu, kemudian barang siapa yang membaca ayat kursi di waktu tertentu, misalnya seperti Ibu katakan tadi, maka itu harus berdasarkan dalil. Nah, dalil-dalil yang menyebutkan tentang keutamaan tersebut seperti itu, saya tidak pernah menemukan. Ya, saya tidak pernah menemukan, dan para ulama mengatakan bahwa ketika ada amalan-amalan terkait dengan ayat kursi yang dibaca pada waktu tertentu dan akan mendapatkan keutamaan tertentu seperti mendapatkan kemudahan dan sebagainya, itu semua berdasarkan hadis lemah. Hanya ada satu hadis yang sahih tentang keutamaan ayat kursi, sebagaimana yang Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, ya, di mana beliau dikatakan di sini, ya, di mana ketika seorang membaca ayat kursi di pagi dan di petang, pagi dan petang, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita dari gangguan jin, dari gangguan syaitan. Lihat hadisnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khalli anni u'allimuka kalimatin idza qultuhun lam yaqrabka dzakar wala untha minal jin." Wa ma haulal kalimat qala ayatul kursi iqra'ha 'inda kulli sabahin wa masa'. Jin berkata kepada Abu Hurairah, "Nah, maka aku akan mengajarkanmu sebuah amalan. Apabila engkau mengamalkannya, maka tidak ada seorang pun dari jin, baik itu jin laki-laki maupun jin perempuan, yang akan mendekatimu." Lalu aku bertanya, amalan apa itu? Itu Abu Hurairah bertanya kepada jin, kepada iblis yang menjelma menjadi seorang kakek-kakek, ya. Jadi dia menjelma menjadi seorang manusia. Kata Abu Hurairah, aku bertanya, amalan apa itu? Maka si jin itu menjawab, bacalah ayat kursi setiap pagi dan petang. Jadi tentang keutamaan ayat kursi, tentang keutamaan ayat kursi, tentang bacaannya, waktu bacaannya kapan, apa kelebihannya, keutamaannya, yang ada adalah hadis ini. Jadi kita dianjurkan membaca, dan ini maksudnya adalah dzikir pagi petang. Ya, dzikir pagi dan petang. Jadi kita dianjurkan membaca dzikir pagi petang. Di antara bacaan dzikir pagi petang adalah ayat kursi. Makanya bacaan pertama dzikir pagi petang kita adalah ayat kursi. Adapun mendatangkan kemudahan, mendatangkan rezeki, tentu hal itu harus berdasarkan dalil, dan saya tidak mengetahui dalil yang menyebutkan keutamaan ayat kursi seperti itu. Wallahu taala alam. Nah Ustadz, jazakallah khairan Ustadz, barakallahu fiik atas jawaban yang telah Anda sampaikan Ustadz, dan pertanyaan kembali kami angkat melalui telepon. Silakan. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Ya. Dengan hamba Allah Ustadz di Tanjung Priuk. Silakan. Pertanyaannya Pak, silakan Pak. Ya Ustadz, mohon nasihatnya. Jadi tadi Ustadz mengungkapkan mengenai keutamaan membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Mungkin karena anak bukan seorang pengusaha gitu Ustadz, ya, anak seorang karyawan yang mungkin waktunya tidak sebanyak orang-orang yang mungkin entrepreneur atau yang lainnya.
Jadi anak itu mentargetkan 1 bulan tuh 1 buku. Jadi 1 buku agama, 1 buku umum untuk mendukung pekerjaan, dan 1 lagi target untuk menghafal Al-Quran. Nah ini kan efeknya Ustadz, ini sama nih, jadi skala prioritasnya ini. Jadi akselerasi untuk hafal Al-Qurannya mungkin tidak sebanyak yang lainnya. Mohon nasihatnya Ustadz, mungkin hal yang dilakukan seorang muslim sebaiknya seperti apa Ustadz ya? Karena ya ingin lengkap juga gitu maksudnya Ustadz, secara akhirnya anak maunya dapat dan dunianya juga tidak tertinggal. Baik. Ustadz, jazakallah khairan. Wa jazakallah khairan, barakallahu fiik, dan kepada Ustadz kami persilahkan untuk menjawab. Silakan Ustadz. Nah, tadi sudah saya jawab, sudah saya katakan bahwa menghafal Al-Quran atau seluruh menghafal 30 juz atau seluruh Al-Quran tidak wajib. Ya, tidak wajib. Tetapi yang wajib adalah kita harus hafal surat yang wajib kita baca di dalam salat kita. Ma latimul wajibu illa bi wajib. Ketika kita tidak bisa mengerjakan salat dengan baik, yaitu tidak bisa mengerjakan salat karena tidak menghafal Al-Quran seperti Al-Fatihah, maka menghafal Al-Fatihah adalah wajib. Selebihnya adalah sunnah. Membaca surat dalam salat adalah sunnah. Berarti menghafal surat-surat, terutama di salat-salat yang dianjurkan untuk membaca surat panjang seperti salat subuh, maka menghafal surat-surat panjang hukumnya adalah sunnah. Nah, selebihnya para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, ya, maka seorang menghafal Quran sesuai dengan kapasitasnya. Sesuai dengan kapasitasnya, dan jangan merasa berdosa, jangan merasa bersalah ketika dia tidak banyak hafal Al-Quran. Paling tidak dia banyak hafal surat-surat yang dia bisa baca dan dia bisa amalkan pada sholatnya. Ya, pada sholatnya yang sangat dianjurkan adalah mentadaburi. Yang wajib adalah mentadaburi Al-Quran, bukan menghafal. Tetapi kita tetap berusaha menghafal sebanyak-banyaknya. Fattaqullaha masata'tum. Menghafal Quran sebanyak-banyaknya memiliki keutamaan. Dan kita berusaha untuk bisa mewujudkan hal tersebut. Tetapi jangan merasa berdosa kalau kita tidak banyak hafal Quran. Karena banyak menghafal Al-Quran itu tidak wajib. Dia hanya memiliki keutamaan yang luar biasa, suatu amalan yang luar biasa. Dia akan mendapatkan pahala yang besar dan kemuliaan di akhirat terutama. Tetapi yang wajib adalah tadabbur Al-Quran. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada kita melalui Rasulullah SAW adalah untuk diamalkan. Apakah ditanya orang yang tidak hafal Al-Quran oleh Allah Jalla wa'ala? Tidak. Yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan mengakibatkan azab kalau kita tidak bisa menjawabnya adalah yang tidak mengamalkan Al-Qur'an, bukan yang tidak hafal Al-Qur'an. Yang wajib dihafal, yang wajib dibaca di dalam salat yaitu Al-Fatihah saja. Surat-surat ulama sepakat kok, surat-surat yang dibaca di salat hukumnya sunnah. Jadi yang wajib adalah mengamalkannya. Pertanyaannya, kita baca buku agama, kita baca buku umum, kita juga menghafal Quran. Pertanyaannya, kita sudah bisa mengamal Quran dengan baik atau tidak? Karena Al-Quran itu akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi penyelamat kita dengan izin Allah, menjadi pemberi syafaat bagi yang mengamalkan. Karena Rasulullah SAW bersabda, Al-Quran hujjatun laka wa alaik. Al-Quran itu akan menjadi penyelamat kalian atau akan menjadi sebab kalian diazab. Siapa yang yang akan diselamatkan oleh Al-Quran dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala? Yang mengamalkan. Para ulama sepakat yang mengamalkan Al-Quran, bukan yang menghafal. Bagaimana kalau ada orang hafal tapi dia tidak mengamalkan Al-Quran? Dia kena azab. Walaupun dia hafal Al-Quran, karena yang wajib adalah mengamalkannya. Jadi kita berusaha memahami Al-Quran, kemudian mengamalkannya. Selebihnya hafalkan Al-Quran semampu kita, sebisa kita. Fattaqullaha masata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Wallahu a'lam. Nah Ustaz, jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fiik atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Dan pertanyaan kembali kami angkat melalui telepon. Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Ibu Rani dari Palembang. Ya, silakan Ibu.
mau bertanya Pak. Ya, silakan Ibu. Kalau sholat itu kalau tidak dikasih doa kunut tuh gimana Pak? Salat subuh Bu ya. Ya. Baik, itu saja pertanyaannya Ibu. Tema kita tentang adab Al-Quran Ibu. Mungkin ada pertanyaan sesuai dengan tema kita. Oh. Ya. Gimana Pak? Kalau saya sering baca Al-Quran itu kan benar salahnya kurang pas gitu loh. Kadang ya melihat di televisi itu, tapi saya sering cuma belajar itu kurang paham. Baik Ibu. Cukup. Apakah saya mendapat dosa Pak dengan bacaan itu? Ya, baik. Terima kasih Ibu. Afwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan menjawab pertanyaan-pertanyaan beliau. Silakan Ustaz. Jadi kita pertama dalam hal yang wajib. Membaca Quran dengan benar, hukumnya wajib. Membaca Quran dengan benar, hukumnya wajib. Apalagi cara membaca Quran yang benar, yang menjaga dengan membaca bacaan yang benar tersebut, dengannya bisa menjaga makna Al-Quran, maka hukumnya adalah wajib. Adapun kekurangan atau kesalahan yang tidak mengurangi, maka juga itu hukumnya tidak dikatakan wajib, tetapi tetap kita berusaha membaca Quran dengan baik. Nah, lalu bagaimana? Pertama, seorang kan tidak boleh berhenti belajar. Ya, tidak boleh berhenti belajar. Seorang itu akan berdosa ketika ada kelalaian. Misal, baca Quran dengan benar itu wajib. Ketika seorang tidak bisa membaca dengan benar, karena dengan sengaja dia tidak mau belajar, dia berdosa. Walaupun awam, dosanya kenapa? Dosanya karena dia tidak mau belajar. Belajar tajwid, belajar Al-Quran, baca Quran dengan benar. Maka dia berdosa. Tapi ketika seorang terus belajar, memperbaiki bacaannya, ya, dan sampai detik ini dia belum betul, ya, belum benar betul, belum benar bacaan Qur'annya, maka tidak mengapa. Fattaqullaha masata'tum. Yang penting ada usaha keras, ada upaya untuk membaca Quran dengan benar. Bukankah Nabi SAW bersabda, "Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta." Seorang yang membaca Quran, tetapi terbata-bata, artinya dia belajar, tapi belum lancar. Ya, lahu ajrun. Ya, maka dia mendapatkan pahala-pahala apa? Pahala upaya untuk belajar. Dia berusaha membaca Quran dengan benar, tapi yang namanya baru belajar, sehingga belum lancar, belum benar betul bacaan Qurannya. Maka mendapatkan pahala dari niatnya, dari usaha kerasnya. Jadi yang penting, ya, saya katakan di sini, selama ibu ada semangat untuk terus belajar, ya kan, ibu dengarkan, lihat televisi, ya, cara membaca Al-Quran dengan baik, ibu juga bisa lihat di YouTube, bagaimana cara baca Quran. Tapi sebaiknya kalau belajar itu talaki, jadi langsung dari guru. Jadi dia akan memperbaiki cara kita mengeluarkan makhraj masing-masing huruf, membimbing kita jadi lebih efektif, lebih baik belajar membaca Quran itu melalui guru. Jadi ibu bisa datang, ya, ke pengajian yang belajar tahsin, misalnya tahsin Al-Quran, tahsin, ya, memperbaiki bacaan. Nah, itu talaki itu lebih baik. Jadi lebih efektif, lebih besar hasilnya dan manfaatnya. Jadi ibu terus belajar. Yang dosa, yang nggak mau belajar, nggak mau memperbaiki bacaan, padahal dia bisa, ada waktu, dia mampu. Nah, itu demikian ibu. Wallahu ta'ala a'lam.